KBR Prime, podcast for curious mind. Kita tuh selalu bisa nengok ya bahwa pemerintah tuh selalu ada akal bulusnya gitu. Kayak pemerintah kayak anak bandel gitu ya. Kadang-kadang tuh ini ya, out of the box gitu. Iya, sebenarnya Lihat aja dari nama-nama programnya. jadi makin ngerasa bahwa ternyata bukan cuman wordplay doang ya, pengusaha penguasa gitu tuh ternyata. Lo ngerasa gak Ki kalau misalnya pekan ini ngerasa stres gitu? Kayaknya nggak cuma pekan ini doang sih kalau stres ya. Semua Sapieners juga tiap hari stres Kaika. Waduh, kan Iya. sekarang konten-konten di sosmed tuh banyak kan yang bilang apalagi anak-anak Gen Z tuh sangat self-aware gitu ya, Ya, sama betul. kondisi mentalnya, mental Iya. health-nya. Jadi banyak lah bahasan soal gimana ngatasin stres, stress language. Orang zaman dulu tuh bukan nggak aware sih, kalau nggak banyak tahu ya nggak bakal mikirin ya. Iya benar. Kalau kita terlalu Iya, benar. banyak tahu zaman dulu aja buat ternyata ada kampung sebelah ya gitu. Itu kan sesuatu yang Penemuan baru gitu ya. Iya, sekarang tuh orang serba dikasih banyak pilihan sehingga akhirnya kita jadi bingung gitu, overwhelmed, akhirnya stres, overthinking. Ya udah akhirnya ke situ-situ lagi ya. Ya Allah. Kita kerasa banget orang-orang belakangan ini juga banyak ngeluhin soal pekerjaan gitu. Waktu bersamaan juga orang-orang yang gak bekerja kayak anjir, gue gak punya pekerjaan, lu bekerjanya masih stres bla 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 bla. Tapi itu kenyataan ya emang Iya kayak, sih. Iya gak sih? Karena sepatu kita tuh beda-beda ya. Kayak sepatu lo gak bisa dipaksa masuk sepatu gue gitu-gitu kan. Betul. Tapi kalau stres itu adalah mungkin hal yang menyatukan kita gitu. Tapi kalau ngomongin soal stres, ada laporan yang menarik nih dari State of the Global Workplace 2024 dari Gallup. Indonesia ternyata jadi negara yang pekerjanya paling sedikit mengalami stres saat kerja Wih, dibanding penduduk Asia Tenggara lainnya. iya, karena ternyata lebih stres yang nganggur ya, makanya yang nganggur tadi protes gitu. Bukan yang kerja Iya, sebenarnya. berarti yang ngeluh-ngeluh stres itu dia minoritas. Gue jadi curiga sebenarnya yang disurvei itu siapa Ki? Iya, kan? Karena pas lagi mau survei, lo stres gak sih? Gue pengen bikin survei sedikit, bla bla bla. Tunggu, gue lagi lembur, gue lagi stres. Jadi orang-orang yang stres emang nggak sempat disurvei gitu, karena pasti lembur. Oh iya bener, iya masuk akal juga ya dipikir-pikir ya. Gue yakin ini salah satu orang yang disurvei adalah bagian dari Kominfo ya, karena di sana jarang stres gitu. Baru stresnya ketika belakangan ini aja gara-gara kebocoran data gitu. Iya. Karena kan mereka jarang backup ya, jadi pekerjaan nggak terlalu banyak. Iya. Anyway, kamu lagi dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang nggak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Aika dan Eki. Nah, ada kabar bahagia juga buat kita sebagai rakyat Indonesia, karena Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora kita yang sangat muda-muda itu tapi berjiwa sedikit tua kadang-kadang, yang suka foto yang itu loh. Ya. Mas Dito Aryo Tejo mengukuhkan 29 atlet yang ikut di ajang Olimpiade Paris 2024. Dan sangat membanggakan memang ya ini buat Indonesia. Kita dari ikut Olimpiade dari tahun berapa tuh, 50 60-an, di bahwa di tahun 2024 ini mengukir sejarah lah ceritanya Olimpiade Paris 2024 ini, karena yang ikutan jumlah yang terbanyak dalam 15 sampai 20 tahun terakhir Indonesia ikut Olimpiade gitu. Wow, 15 tahun 20 tahun terakhir ya. Iya, paling banyak tuh sekarang 29 atlet dari berbagai cabang olahraga akan ikut di 12 cabur. Yang berbeda dengan jumlah 16 putra dan 13 putri. Wow. Akhirnya jumlah antara perempuan dan laki-laki pun hampir seimbang, Kak. Dan ini tuh di Paris ya, di Olimpiade Paris 2024 ini tuh udah kedua kali ya dalam sejarahnya ya kalau di Paris ya. Kalau Indonesia belum pernah ya berarti ya. Indonesia belum pernah nih. Cuman ya kita kalau zaman-zaman Olimpiade yang paling diingat bersejarah tuh zaman-zamannya ini enggak sih? Kalau dulu gue zamannya bulu tangkis tuh, terus angkat panahan, beban, angkat besi ya. Angkat besi sama ini panjat tebing. Oh iya iya, itu pokoknya cabang olahraga yang kayaknya ini kita tunggu-tunggu banget nih. Indonesia tuh itu ya dikenalnya salah satu negara paling hebat di bulu tangkis ya. Iya, zaman Alan Budi Kusuma, Susi Susanti, Taufik Hidayat, Taufik Hidayat ya. Rudi, bukan Rudi Adiswarno kan? Bukan ya. Lupa gue Rudi siapa ya? Bukan ya, gak ada Rudi Hartono ya kan? Ya Rudi Hartono. Tapi emang lumayan, itu tuh lumayan cerita epik sih pas gue kecil juga, Susi Susanti. Itu di Olimpiade ya? Olimpiade tuh dulu tuh. Ketika ditanya nih kan ketuanya si kontingen Indonesia, ini gimana nih targetnya nih ntar nih, Indonesia mau dapat
dapat medali berapa kira-kira? Wah, Iya. targetnya tinggi, nggak disebut berapa memang, belum disebut berapa, tapi ya kita tunggu aja lah. Tapi kemarin juga selain bulu tangkis juga yang viral kayak gitu, gue tungguin banget sih apakah nanti bakal ada lagi berita-berita membahagiakan dari atlet panjat tebing. Dulu tuh Oh, iya. ada video viral yang wah cepet banget sampai Berapa detik doang? Spider Girl tahu Iya, sih lo, iya, pakai iya. dan pakai jilbab pada saat Iya. wah kayak banyak dua community itu yang diwakili, jadi happy banget gitu ya. Angkat besi juga menarik ya gitu buat kita yang katanya stunting dan kurang gizi, bisa angkat besi tuh lumayan gitu karena terbiasa angkat beban keluarga ya kali ya. Sandwich generation kan banyak di kita. Jadi, Yes. Kita memang punya prestasi di panjat tebing, selain tentunya banyak juga yang lainnya sih biasanya di panjat sosial. betul di Sekarang panjat lagi sosial. banyak tuh, lagi banyak ya Benar kan? orang-orang pansos tuh banyak banget modelannya ya. Kalau pemerintah ngambil keputusan juga kan sebenarnya juga pansos ya. Viral gitu-gitu. Terus ini jersey Indonesia untuk Olimpiade Paris gimana nih Kak? Jersinya kan dirancang oleh desainer Didit Hadi Prasetyo, dia tuh yang desainer yang ngerancang jersey untuk kontingen Indonesia, menampilkan color blocking perpaduan merah, putih dan hitam, merepresentasikan bendera Indonesia. Perpotongan kedua warna merah dan putih membentuk lekukan garis. Terdapat pula logo Li-Ning yang memproduksi aparel serta lambang Garuda di sisi dada kiri. Tapi lu udah sempat lihat? Gue sempet itu sih kemarin lewat di tempat gue juga. Oke lah buat itu. Bagus ya, bagus ya. Lumayan. Nggak yang kayak menimbulkan pro dan kontra Kayak kayak sebelumnya. yang Espro kemarin lah ya. Tapi Iya. ya kayaknya belajar dari pengalaman dia itu deh, ngambil taste-nya bukan cuma buat dia secara subjektif, tapi gimana netizen ngeliat dulu. Jadi biar dilempar nggak bikin orang marah-marah banget gitu. Tapi pas lihat, wah ternyata bagus juga guys gitu. Sampai dari negara sebelah kan memuji desain jersey Indonesia tuh. Iya. Tapi kalau gue melihatnya ya dari desainnya Mas Didit ini memang luar biasa gitu. Kayak cukup populer gitu para di luar negeri gitu kan. Terus dan dia bikin buat Indonesia. Tapi memang itu jadi prestasi Ki. Karena kalau ditanya, wah keren banget Mas, siapa dulu dong bapaknya gitu kan. Jadi biar kita tuh nggak cuma jadi negara vendor doang ya kan. Kita juga ada desainernya gitu, ada Mas Diditnya gitu. Jadi nggak usah desainnya dari kita aja, kalian ngerjain aja kan, kalian tukang gitu. Jadi selain gitu. selain kan biasa kita tuh keunggulannya cuma bisa pede atau bangga di bahannya enak ya, sekarang desainnya bagus bisa gitu juga. Iya gitu. benar. Terus juga nggak mau kalah juga nih, masa kalah sama Janetes yang udah ada di buku tulis. Betul. Iya katanya enggak Kak, itu cuman ini doang. Tapi kayaknya ini deh, orang kalau bikin sesuatu mau bikin dulu aja, habis itu baru bikin. Kayaknya buat taruh dikait-kaitin ke negara juga bagus nih gitu. Iya, mau ada iklan numpang lewat dikit nih Sapieners. Mau ngajakin Sapieners ikutan survei audiensnya KBR Media. Ini biar kita makin ikrip nih sama Sapieners. Jadi caranya gampang banget, kunjungin kbrprime.id. Nah, dapetin tuh official merch dari KBR Media. Iya, langsung aja cus. Nah, habis tadi kita ngebahas soal Olimpiade Paris 2024, kita mau lanjut ke tema yang pekan ini juga jadi perbincangan warganet nih, Sapieners. Wah, ada apa tuh? Ini soal pengesahan rancangan undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya atau RUU KSDAHE atau kita bilangnya RUU konservasi lah. Nah, biar gua tetap keep up nih sama hal berita-berita kayak gini, biar Sapiens juga ngerti itu sebenarnya apa sih? Rancangan undang-undang yang udah lama banget, udah berapa tahun ya? Udah lebih dari 6 tahun gitu. Dibahas bolak-balik di prolegnas gitu, tapi masih belum diketok palu juga karena dari masyarakat sipil misalnya itu melihat wah ini masih ada yang nyangkut nih sebenarnya, ada masalah di sana sini yang belum selesai gitu, yang harusnya dibahas dulu gitu segala macam. Tapi kok tiba-tiba pekan ini udah disahkan aja gitu. Maksudnya kalau semua ekosistem kayak gini-gini bakal jadi concernnya para DPR gitu-gitu, bisa nggak sih bahwa bersih-bersih itu dari rumah sendiri gitu, maksudnya yang kotor kan di sana ya kebanyakan. Terus habis itu ya ini tiba-tiba disahkan. Tapi emang dari kemarin tuh kita selalu dengar berita tiba-tiba disahkan ya, hashtag tiba-tiba disahkan gitu. Iya. Kita selalu kaget gitu kayak loh. Kita jadi FOMO juga, ada apa nih gitu. Nah ini salah satunya nih Sapieners. Kan Selasa pekan ini ya ketika disahkan gitu, diputuskan lah di rapat paripurna DPR. Terus Menteri KLHK juga Siti Nurbaya Bakar yang menyatakan pernyataan mewakili Presiden Jokowi lah soal pengesahan RUU itu. Jadi kalau menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nih,
meyakini kalau RUU konservasi ini akan jadi warisan instrumen hukum nasional untuk menjawab tantangan zaman terkait konservasi dan sumber daya alam. Tapi kalau dari respon ini nih, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menilai sejak awal pembahasan rancangan undang-undang konservasi sumber daya alam ini tidak transparan gitu. Maksudnya kayak ini tuh sebenarnya maunya apa? Direktur dari Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM Aman Muhammad Arman mengatakan sejauh ini perlibatan masyarakat adat dan masyarakat sipil tidak sepenuhnya efektif dilaksanakan. Jadi kayak pertanyaan tenaga-tenaga ahli ini yang diturunkan ya buat perancangan itu kan selalu ada ya gitu. Tenaga ahlinya beneran turun ngomong sama masyarakat kan, bukan ke hotel. Gitu. Bukan nginep ke hotel kan, tapi turun ke bawah dan bertanya kan, maksudnya harusnya kan gitu ya. Iya, harusnya gitu ya. Namun tidak satupun usulan dari Aman yang diterima. Maksudku kalau seumpama orang yang concern dan ada bidangnya terus habis itu ngasih usulan, terus habis itu usulannya nggak ada yang diproses, terus tiba-tiba undang-undangnya disahkan, ini katanya bakal jadi revolusi ke depannya buat masa depan hayati dan ekosistem di Indonesia. Tapi sejauh apa gitu, itu kan tidak jelas. Masyarakat adat adalah salah satu pihak yang terdampak lah dengan adanya RUU ini. Terus juga kayak misalnya dari lingkungan hidup gitu juga ada pengaruhnya. Nah itu yang kayaknya tuh yang mantengin beberapa pihak aja gitu kan, kayak masyarakat adat, terus juga organisasi lingkungan hidup gitu. Tapi sebenarnya ngaruhnya ke kita tuh bakal kayak gimana sih dengan RUU ini? Aduh. Nah makanya kita pengen tahu nih sebenarnya lebih dalam lagi soal ini ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama manajer kampanye hutan dan kebun Walhi Nasional Uli Artasiagian. Halo Kak Uli, salam kenal. Halo. Soal RUU konservasi ini poin apa aja yang masih nyangkut dan bermasalah nih? Kritik ya terhadap rancangan undang-undang kemarin ya soal KSDHE, dan pasca kami ngecek cepat gitu draft undang-undang yang disahkan gitu, hanya ada satu hal yang itu diakomodasi di dalam teks, tetapi 7 poin lainnya itu masih belum diakomodasi gitu ya. Poin yang pertama sebenarnya hal dasar gitu, bahwa RUU atau sekarang sudah menjadi undang-undang KSDHE ini kan dia mempertahankan logik atau logika hak menguasai negara ya terhadap wilayah-wilayah yang kemudian itu bisa ditunjuk menjadi wilayah konservasi gitu, atau kemudian memperkuat hak menguasai negara melalui wilayah-wilayah konservasi gitu. Nah, ini menjadi masalah dan sebenarnya akar permasalahan dari konflik tenurial yang terjadi sampai sekarang, di mana ketika tahun 70-an gitu, ketika kebijakan diambil oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan penunjukan terhadap kawasan hutan dan ditetapkan menjadi status kawasan hutan negara dengan fungsi lindung, produksi, konservasi gitu ya. Proses penunjukan ini itu tidak dilakukan secara partisipatif dan tidak meletakkan masyarakat adat serta komunitas lokal itu sebagai subjek yang mengetahui wilayah mereka dan menjadi subjek yang hidup di wilayah tersebut gitu. Jadi penunjukan sepihak ini kemudian berdampak pada pengeksklusian masyarakat adat dan komunitas lokal, atau bahkan berdampak pada pengusiran masyarakat adat dan komunitas lokal dari wilayah adatnya atau ruang hidupnya yang kemudian ditetapkan secara sepihak menjadi hutan gitu ya, baik fungsinya lindung, produksi maupun konservasi gitu. Saya mau kasih contoh kayak yang dialami oleh suku Anak Dalam di Jambi gitu ya. Wilayah mereka kemudian juga ditetapkan ya menjadi wilayah-wilayah konservasi gitu dalam bentuk restorasi ekosistem gitu ya, yang kemudian itu diserahkan kepada satu perusahaan untuk dikonservasi gitu. Nah, itu kemudian menyebabkan masyarakat adat suku Anak Dalam itu terlempar dari ruang hidupnya gitu. Mereka dipaksa keluar karena mereka dianggap sebagai pihak yang mengancam keselamatan aksi-aksi konservasi yang ada di sana gitu. Dari contoh ini kemudian menunjukkan bahwa ada perbedaan mendasar antara konservasi yang dibayangkan oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah, yang meletakkan atau memisahkan masyarakat dari wilayahnya gitu ya, dengan konservasi yang dilakoni atau dikerjakan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal. Karena masyarakat adat dan komunitas lokal itu dia melihat terpisah gitu ya, satu kesatuan ekosistem, praktik-praktik konservasi dengan keberadaan manusianya gitu. Nah, itu berbeda dengan negara gitu. Negara itu memisahkan antara manusia dengan ruang hidupnya dengan alamnya atas nama konservasi gitu. Itulah yang kemudian memicu
dipicu ya, banyak sekali terjadi konflik agraria, konflik tenurial gitu yang disebabkan oleh penunjukan wilayah-wilayah menjadi wilayah hutan ataupun wilayah-wilayah konservasi. Nah, di dalam undang-undang KSDHA yang baru ini itu kemudian diperkuat lagi ya dengan penunjukan wilayah namanya preservasi gitu. Jadi satu wilayah di luar wilayah konservasi yang ada sekarang itu ditunjuk oleh pemerintah, dan ketika di sana itu ada entitas subjek hukum misalnya masyarakat atau korporasi gitu ya, yang kemudian di atas wilayahnya itu ditunjuk sebagai wilayah preservasi, maka mereka itu harus melakukan tindakan-tindakan konservasi gitu. Kita masih bersepakat kalau itu diaturkan untuk korporasi, karena selama ini kan driver terbesar dari pengurusakan lingkungan, hutan dan lain sebagainya itu korporasi gitu ya. Tetapi dia menjadi tidak relevan ketika dia dilekatkan tanggung jawab itu pada masyarakat, karena tadi perbedaan konsep konservasi antara negara dengan masyarakat gitu. Bisa jadi misalnya konservasi yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak terkategorisasi sebagai sebuah tindakan konservasi oleh pemerintah gitu. Bentuk yang dibayangkan pemerintah adalah misalnya memisahkan atau mengeluarkan masyarakat yang ada di wilayah itu gitu. Tetapi di konteks masyarakat adat dan komunitas lokal, keberadaan mereka di sana itu kemudian menggerakkan tindakan-tindakan konservasi gitu ya. Kalau kemudian si masyarakat atau si entitas hukum lain itu tidak mau melakukan tindakan konservasi, maka mereka itu harus melepaskan haknya gitu. Misalnya masyarakat adat, mereka harus melepaskan haknya terhadap wilayahnya itu ketika mereka itu nggak mau melakukan tindakan konservasi sebagaimana yang dikehendaki negara gitu. Nah, kalau misalnya si entitas hukum ini tidak mau melepaskan haknya, maka mereka diancam pidana gitu ya. Jadi akan ada juga perpanjangan rantai-rantai kriminalisasi akibat penunjukan wilayah-wilayah preservasi ini gitu. Selanjutnya adalah kami melihat gitu penunjukan wilayah-wilayah baru untuk konservasi dengan nama wilayah preservasi ini serta wilayah-wilayah konservasi yang sudah existing sekarang itu rentan sekali dijadikan sebagai komoditas untuk dihitung karbonnya dan diperdagangkan. Kenapa kami mencurigai ini? Karena di dalam pasal gitu ya yang mengatur kawasan konservasi itu bisa ditujukan untuk apa? Perdagangan karbon dimasukkan menjadi salah satu poin, dan juga geothermal juga atau panas bumi dimasukkan menjadi salah satu poin gitu. Artinya ada motif ekonomi yang kemudian dimasukkan melalui rancangan undang-undang ini yang sekarang sudah menjadi undang-undang gitu ya. Dan yang paling ketara itu adalah bisnis karbon gitu dan juga panas bumi gitu. Nah, sekarang di level tapak dua aktivitas ekonomi ini yang sangat masif, perdagangan karbon dan panas bumi atau geothermal gitu. Nah, komodifikasi terhadap alam atas nama konservasi ini juga membuat kerentanan baik secara ekonomi, baik secara sosial maupun secara lingkungan sendiri bagi masyarakat adat, komunitas lokal, dan bagi Indonesia secara umum. Beberapa poin-poin lainnya gitu ya yang sebenarnya juga sudah kami sampaikan melalui surat penolakan kami. Walhi mengirimkan surat penolakan kepada Presiden, kepada DPR RI, kepada DPD, dan melampirkan kertas posisi 8 poin krusial yang menjadi catatan Walhi kepada pemerintah melalui draft ini. Tapi udah ada respon belum Kak dari pihak yang dikirimin surat nih? Iya, nggak ada respon ya dari pihak yang disuratin gitu. Iya, nggak ada umpan balik sama sekali ya atas upaya ketidakbersetujuannya Walhi terhadap perubahan Undang-Undang KSDHE ini gitu. Dan beberapa poin yang menurut kami itu akan memperpanjang persoalan di level tapak gitu. DPR juga komen tuh, katanya dia bakal komit untuk upaya konservasi pasca pengesahan RUU itu. Nah, tanggapannya gimana tuh? Justru itu semakin berbahaya ya ketika kalau misalnya kita periksa lebih dalam lagi bagaimana konsep konservasi ala pemerintah dengan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Dengan tadi ya hal sederhananya negara itu berusaha memisahkan masyarakat dari wilayahnya atas nama konservasi, tetapi kan konteks dan model konservasi yang hidup sampai sekarang di masyarakat itu adalah dengan meletakkan satu kesatuan ekologis antara keberadaan masyarakatnya, keberadaan lingkungannya, dan fauna flora yang ada di sana gitu. Nah, ketika pemerintah bilang mereka komitmen untuk mempercepat atau menjalankan tindakan-tindakan konservasi setelah mereka mengesahkan undang-undang ini, maka besar kemungkinan gitu ya akan banyak tuh terjadi pengeksklusian atau pengusiran masyarakat adat dan komunitas lokal atas nama konservasi tadi gitu.
itu sebenarnya pengusiran masyarakat lokal sebelum adanya pengesahan ini kan sebenarnya juga udah berjalan ya, betul, udah terjadi betul, gitu. betul. Apalagi dengan pengesahan si RUU ini. Ini kan mempengaruhi secara langsung dengan adanya RUU ini mempengaruhi masyarakat lokal, masyarakat adat gitu khususnya gitu. Kalau untuk kita yang agak jauh mungkin dari sana gitu ya, sebenarnya ada efek apa sebenarnya RUU konservasi ini ke kita masyarakat sipil di luar masyarakat adat? Yang pertama gitu ya Mbak, kalau sekarang kan kita tahu bahwa semua orang tuh nggak bisa terhindar dari krisis iklim gitu. Kita masyarakat yang di perkotaan, yang jauh dari kawasan-kawasan hutan atau kawasan-kawasan konservasi. Nah, kita tahu bahwa penyebab krisis iklim itu adalah pelepasan emisi dalam skala yang besar dan lama yang dilakukan oleh para emitor industrial gitu ya, atau kemudian jenis ekonomi ekstraktif lainnya, batu bara, perubahan hutan untuk monokultur sawit, untuk hutan tanaman industri dan lain sebagainya. Nah, semua krisis yang disebabkan oleh pelepasan emisi dalam skala besar itu kan sekarang kemudian bisa diseimbangkan dengan tindakan-tindakan konservasi di wilayah-wilayah lain gitu ya. Nah, kalau kemudian penunjukan wilayah konservasi itu ditujukan untuk mengaktifasi tindakan-tindakan offsetting karbon tadi gitu ya, maka nggak akan ada yang berubah dari situasi kita hari ini. Justru semakin krisis gitu ya. Kita di perkotaan akan semakin rentan pada dampak krisis iklim ketika kemudian wilayah-wilayah konservasi itu diklaim sebagai satu landscape yang di offsetting karbonnya atas nama konservasi untuk menyeimbangkan pelepasan emisi dari pembangkit-pembangkit listrik tenaga batu bara, industrial yang ada, pembongkaran batu bara, kemudian perubahan hutan menjadi monokultur sawit dan lain sebagainya gitu. Selain krisis iklim, kita juga akan merasakan bencana banjir dan longsor gitu ya yang semakin banyak dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya penunjukan wilayah-wilayah konservasi di wilayah-wilayah yang jauh dari kita justru dalam skala yang lebih besar itu akan berdampak ke kita kalau kita ngelihat misal dalam konteks krisis iklim yang enggak memandang batasan wilayah gitu. Ini kan RUU juga udah disahkan ya. Nah, ada langkah apa lagi yang bakal dilakukan dari teman-teman koalisi dalam waktu dekat nih? Walhi itu akan tetap mengorganisir komunitas baik masyarakat adat ataupun komunitas lokal, mengorganisir rakyat yang hidup di wilayah tapak karena sebenarnya mereka adalah orang yang paling terdepan nanti akan merasakan dampak dari disahkannya undang-undang ini gitu. Justru kemudian mereka sebagai pemangku hak akan kehilangan haknya dari implementasi undang-undang ini gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kita akan tetap terus melakukan penguatan di masyarakat melalui peningkatan kapasitas. Kita ajarin ya apa dampak dari undang-undang ini, bagaimana pentingnya mereka menjaga kampung supaya tidak terusir dan lain sebagainya. Kedua, kita tetap melakukan kampanye di publik gitu ya, bahwa semua orang harus memahami apa dampak dari undang-undang ini. Dan yang ketiga, mungkin kita akan menempuh jalur konstitusional dengan cara melakukan gugatan atau kemudian review ya undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi ya, judicial review gitu yang mungkin akan dilakukan gitu. Tolong! Ada apa MJ? Spider-Man tolong tangkepin orang ini. Loh, kenapa? Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Kosanku bakal nunggak 3 bulan. Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya? Uang Bicara? Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong. Oh iya, aku dengerin deh. Tapi kamu mau kan nangkep penjahatnya? Siap, apa sih yang gak buat kamu? Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Tadi kan sudah ngebahas tentang ya masyarakat adat yang bisa jadi mungkin tergerus karena RUU konservasi. Jangan bangga dulu Anda menjadi warga perkotaan ya. Karena ternyata kita bisa kena dampaknya. Iya. Secara ketika kita nggak mikirin cuma satu wilayah tertentu, perubahan iklim kan dampaknya langsung meluas ya. Kita tuh selalu bisa nengok ya bahwa pemerintah tuh selalu ada akal bulusnya gitu. Kayak pemerintah kayak anak bandel gitu ya. Kadang-kadang tuh ini ya out of the box gitu. Sebenarnya, lihat aja dari nama-nama programnya. Iya, jadi makin ngerasa bahwa ternyata bukan cuman wordplay doang ya, pengusaha penguasa gitu tuh ternyata.
Pejabat juga nih bikin kita geleng-geleng. Selain tadi kan, sekarang juga ada berita yang harus disampaikan karena belakangan ini lagi rame nama-nama nyeleneh program Pemda. Waduh. Iya, beragam nama-nama program Pemda yang dirasa sering menjurus ke hal-hal yang seksis gitu ya. Cenderung menunjukkan karakter asli daripada orang-orang yang suka brainstorming di belakangnya, mungkin nggak tahu. Kita tentu ide bersumber dari mana kan, kalau semua beberapa orang ngaku bahwa ada yang dari overthinkingnya nggak bisa tidur, ada yang ketika berlama-lamaan di toilet. Ini kayaknya ketika menggunakan budget entertaining. Biasanya nyari ide kan begitu kan. Iya kan, katanya biar happy, biar relax, nggak tegang. Ternyata di sana juga ada yang tegang tuh. Karena ada nama program Sistem Pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan yang disingkat, mohon maaf ini singkatannya emang gitu, SIPP ya kan. Platform SIPP dibuat Pemkab Cirebon. Ini gue udah pengen ngakak nih sumpah. Tadi dari tadi gue ngakak nih kan, bikin terbata-bata. Platform SIPP dibuat ini untuk melengkapi kebutuhan warga kurang mampu di Kabupaten Cirebon. Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya kita tahu PP artinya Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Cirebon Indra Fitriani menjelaskan penggunaan nama PEP. Ayo. PP pada aplikasi ini merupakan wujud kecintaan dan pelestarian bahasa daerah. Dikutip dari laman si PP atau pepek dalam bahasa Cirebon memiliki arti lengkap atau komplit. Oke, itu tadi mungkin pembenarannya karena di Cirebon artinya komplit. Ada lagi nih. Sistem monitoring stok dan kebutuhan pangan pokok yang disingkat SIMONTOK. Apa pembenarannya? Kita baca ya. Platform ini dibuat pemerintahan Kota Solo atau Surakarta. Waduh, ini berarti yang menjabat pada saat itu ya. Laman situsnya memiliki setidaknya 2 kolom isian, yakni wilayah dan komoditas. Untuk wilayah cuma ada 1 pilihan tersedia, yakni Kota Surakarta. Platform ini juga menampilkan 21 pilihan komoditas tuh. Nggak ada pembenarannya. Namun saat dicek tak ada tampilan angka ketersediaan dan kebutuhan komoditas itu pada grafiknya. Jadi kayak monitoring stoknya kan, monitoringnya harusnya ada dong. Kayak pembuatan aplikasi-aplikasi doang atau platform-platform doang ini. Si SEMOK, Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Aplikasi ini dibuat oleh Pemkab Pemalang, Jawa Tengah. Tujuannya adalah memberi pelayanan pengajuan terkait ormas. Kan nggak ada pembenarannya ini. Ada lagi nih, Siskaku Intip, Sistem Integrasi Kelapa Sawit Sapi berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma. Program ini digagas Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan. Tuh kayak. Terus ada juga IPUBERS lah, kementerian punya gitu kan. Iya. Si cantik, si tole. Ya, yang itu kemarin Sistem Informasi Konsultasi Hukum Online ya. Karena gue jadi bacanya salah gitu, bukan si tole gitu, gue bacanya yang agak yang lain gitu kan. Iya. Heran aja dengan munculnya aplikasi ataupun program pemerintah yang namanya nyeleneh ini. Programnya apakah senyeleneh namanya dan sebegitu bermanfaatnya gitu. Karena dari nama-nama itu sih yang kalau gue lihat kenapa kesannya kayak akronim-akronim yang berbau seksualitas dan menyasar atau mengobjektifikasi tubuh atau gender tertentu gitu maksud gue. Sampai dikomentarin juga sama Komnas Perempuan. Perempuan tuh kok jadi kayak sistem pelayanan publik ya namanya. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tandi mengatakan memang penggunaan akronim ini ditujukan agar publik mengenali dan mengingat program-program pemerintah. Jadi sebenarnya emang hook gitu dimaksudnya. Namun sebaiknya dipilih diksi-diksi yang tidak mengobjektifikasi tubuh dan mengkonotasikan dengan tampilan hal-hal tertentu dari gender tertentu gitu. Iya sih, kan banyak pilihan-pilihan lain. Ya misal kayak ada nih kemarin program dari PLN namanya listrik pintar gitu. Iya, atau kalau dulu tuh peduli lindungi misalnya gitu atau apalah pokoknya yang kan banyak tuh yang keci-keci. Kok ya harus nunggu orang pada rame ngebahas dulu gitu baru pada mikir kan. Bahkan ada yang akhirnya memutuskan Pemkab mana gitu. Ya udah deh, nggak usah dipakai lagi nama itu. Oke, namanya mungkin keci tapi apakah kemudian beneran bermanfaat atau enggak gitu. Karena kan sekarang aja pemerintah ngakuin sendiri kok aplikasinya banyak banget gitu kan di pemerintahan. Misalnya kayak dari Kemenpan RB tuh. Bahkan sampai minta semua instansi pemerintah pakai sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBN nasional yang jadi pedoman. Jadi itu bisa saling selaras gitu dengan ibaratnya ada satu jalur gitu. Kalau semuanya pada banyak terus tumpang tindih, bukannya mempercepat pelayanan masyarakat tapi malah memperlambat kan. Ngapain gitu kan bikin aplikasi. Habis itu juga kemarin kan sempat disinggung Pak Jokowi bahwa kalau bisa udah stop bikin aplikasi atau platform-platform kayak gini-gini karena katanya ini boncos banget gitu. Boros anggaran, perencanaan anggarannya udah sampai 6,2 triliun khusus untuk membuat aplikasi baru. Padahal satu kementerian aja udah bisa
500 aplikasi yang dibuat. Kementerian lembaga Pemda ada 27.000 lo bayangkan aplikasinya. Gila men, 6,2 triliun cuma buat aplikasi. Kayak keren banget ya programmer, pantesan anak-anak IT prospek kerjanya bagus. Gila. Nanti aksesnya sulit, datanya kebocor. Ya udahlah kan, kalau datanya bocor mah gak usah lagi masukin data, udah. Nah itu. Iya. Ya itulah kabar-kabar minggu ini. Iya. Sapieners. Betul. Dan sekali lagi kita ingetin Sapieners nih untuk ikutan survei audiensnya KBR Media biar kita bisa makin ikrip dan kenal nih sama Sapieners. Jadi caranya gampang banget, tinggal kunjungi kbrprime.id. Terus nanti bisa dapetin official merchandise-nya dari KBR Media. Langsung. Gitu. Kita pamitan Ki. Bye. Ya, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Dadah. Dah.